Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bondowoso masuk ke dalam sumur dengan peralatan seadanya. Petugas berupaya mengevakuasi seekor kucing yang tercebur ke dalam sumur itu. Dalam waktu 15 menit, kucing berhasil dievakuasi petugas. Tadi itu ya sekitar jam 1:30 kurang 5 mungkin. Nah, saya di dalam. Nah, terus ada suara, wah gitu. Terus ada suara ini kayak meong-meong gitu, nyaring banget sih tadi. Nah, terus akhirnya tak cek kan, kayaknya ada kucing tuh. Nah, terus tak lihat ternyata ada di dalam sumur, Pak. Setelah dievakuasi, kucing kemudian diserahkan kepada pemiliknya. Dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan. Pemirsa, warga korban banjir Manado hingga kini masih bertahan di pengungsian pada sejumlah titik. Warga mengaku khawatir dengan banjir susulan karena hujan masih melanda di wilayah mereka. Ribuan korban banjir di kota Manado, Sulawesi Utara memilih bertahan di pengungsian meski banjir berangsur surut. Salah satunya di posko pengungsian Masjid Darul Arkom, Kelurahan Wonasa Tanjung, Manado. Warga mengaku khawatir akan terjadi banjir susulan karena hujan masih melanda wilayah mereka. Masih dan kasihan ada anak kecil. Bagaimana terus berarti dia tetap samantau tetap banjir ulang, susulan toh Pak. Orang rasa takut banget. Bapak itu yang di hotel itu. Di atas rumah itu ya. Jadi masih takut belum untuk balik ke rumah? Takut. Di posko TNI Jalan Pogidon, warga terdampak banjir menyerbu bantuan pakaian bekas dari donatur. Petugas memberi jatah 2 pasang pakaian per orang. Selain pakaian bekas, posko di sini juga menyediakan makanan siap saji dan juga obat-obatan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Sudah sepekan terakhir, stok minyak curah di beberapa pasar tradisional di Kota Makassar mulai langka. Tidak hanya itu, minyak goreng kemasan dengan label minyak kita yang diluncurkan pemerintah juga perlahan langka dan harganya ikut naik. Sudah sepekan terakhir, stok penjualan minyak curah nyaris langka dijual pedagang di pasar tradisional Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pedagang masih menjual beberapa liter minyak goreng curah yang dikemas ke dalam botol mineral berukuran 1 liter dan dijual dengan harga Rp16 hingga Rp25.000 per liternya. Bahkan minyak goreng kemasan yang diberi nama minyak kita yang diluncurkan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng kemasan perlahan langka dan stoknya mulai menipis. Minyak kita yang 1 liter ini berapa dijualkan? Kalau ini 18 ribu. Kalau yang saset? Ini 16 ribu. 1 liter. Sementara itu, usai melakukan pengecekan harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Cisalak, Kota Depok, Jawa Barat, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menepis isu terkait kelangkaan stok hingga berhentinya produksi minyak kita di pasaran. Minyak kita nggak naik, cuma sekarang ini menjadi favorit sekarang. Jadi favorit, semua orang ambilnya minyak kita, ya. Jadi di pasar berkurang, bukan berarti suplainya berkurang. Tapi karena semua orang sekarang kalau beli minyak goreng ya minyak kita. Dan yang dari member ada juga, Pak. Ya, gitu. Jadi barangnya laris, ya. Diketahui harga minyak goreng besutan pemerintah yakni minyak kita melambung di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan dengan harga Rp14.000 per liternya. Namun di pasaran harga minyak kita tembus di harga Rp16.000 per liternya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasca pandemi COVID-19, sebagian industri retail di Indonesia masih belum sepenuhnya pulih. Daya beli masyarakat yang masih rendah dan persaingan harga antar kompetitor yang ketat menyebabkan beberapa bisnis retail terancam tutup permanen.
Transmart yang merupakan bisnis retail milik City Corp terus berusaha bertahan di tengah badai ekonomi yang belum usai pasca pandemi COVID-19. Kondisi sepi pembeli di beberapa cabang terjadi setelah pemerintah memberlakukan PSBB hingga PPKM beberapa waktu lalu, membuat beberapa retail Transmart di Indonesia terpaksa gulung tikar. Sepinya Transmart yang berujung pada penutupan sejumlah gerai sempat viral. Salah satu gerai yang tutup adalah Transmart cabang ITC Kuningan, Jakarta Selatan. Pusat perbelanjaan di lantai UG ini tutup sejak 31 Oktober 2022 lalu. Kalau boleh saya informasikan ya, di beberapa toko itu tingkat kunjungannya masih terjaga, ya. Tapi ada memang di sebagian toko juga terjadi fenomena yang seperti itu, ya. Ini nggak bisa kita pungkiri karena apa? Efek dari pandemi itu sendiri, ya. Jadi memang pandemi, terus kemudian juga ada dari sisi tantangan, ya, bisnis retail online juga gitu, mau nggak mau itu juga mempengaruhi tingkat kunjungan konsumen untuk ke toko, ya. Dari beberapa informasi yang beredar di media sosial, sejumlah konsumen mengeluhkan harga barang-barang yang dijual Transmart cukup mahal, sehingga pembeli beralih ke toko-toko retail yang menawarkan harga yang lebih kompetitif dengan tawaran diskon atau promo yang lebih menarik. Lumayan sih, sebenarnya emang ada perbedaan harga ya, kayak ya sekitar 500 sampai 700 perak kali ya. Tapi kan kalau misalnya kita belinya rombongan gini banyak kan jadi lumayan juga sih, sebenarnya agak berasa gitu ya, bebannya kayak nambahnya tuh banyak. Transmart menjadi retail grosir dengan jumlah terbanyak kedua di tanah air. Jaringan retail grosir milik City Corp ini memiliki 141 gerai pada 2021. Namun dengan semakin banyaknya gerai yang sepi pengunjung bahkan terpaksa gulung tikar, tak menutup kemungkinan bisnis retail Transmart akan terus tergerus. Dari Jakarta, Nata Arman, Ade Ahmad, iNews melaporkan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dosis keempat atau booster kedua untuk masyarakat umum yang berusia di atas 18 tahun sudah dimulai sejak 24 Januari 2023. Jenis vaksin booster kedua atau dosis keempat akan menyesuaikan dengan jenis vaksin yang diterima masyarakat pada booster pertama. Pemerintah telah membuka program vaksin dosis keempat atau booster kedua untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Program vaksinasi dibuka untuk masyarakat umum usia 18 tahun ke atas di seluruh Indonesia. Bagi masyarakat yang sudah mendapatkan tiket, bisa segera datang ke fasilitas kesehatan atau pos vaksinasi terdekat. Jenis vaksin booster kedua atau dosis keempat akan menyesuaikan dengan jenis vaksin yang diterima masyarakat pada booster pertama atau dosis ketiga. Meski demikian, menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, booster kedua ini tidak diberlakukan sebagai syarat perjalanan. Vaksin kedua dilakukan sebagai upaya percepatan vaksinasi untuk meningkatkan antibodi dan memperpanjang perlindungan. Hal ini sesuai dengan Imendagri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi.